Langit riat memancarkan warna jingga keemasan ketika Alia dan Amira turun dari bas tua yang membawa mereka ke depan gerbang besar rumah majikan mereka. Jantung Alia berdetak kencang, bukan hanya karena rasa gugup, tetapi juga karena angin gurun yang menyapu wajahnya seolah memberi firasat buruk. Di sampingnya, Amira tersenyum lebar, tampak tak terpengaruh oleh apapun. "Ini awal hidup baru kita, Alia," katanya sambil menggenggam tangan saudara kembarnya erat. Namun, genggaman itu lebih terasa seperti pengingat bahwa mereka tidak punya jalan untuk kembali. Pintu besar rumah itu terbuka, memperlihatkan seorang wanita tinggi berwajah dingin dengan tatapan tajam. Noura, istri Tuan Khalid, menatap mereka seperti menilai barang dagangan. "Kalian harus paham aturan di sini," katanya tanpa basa-basi. Suaranya menggema di ruang besar yang penuh dengan kilauan emas dan marmer mahal. "Tidak ada kesalahan, tidak ada alasan. Jika kalian melanggar, pintu keluar ada di sana." Alia hanya mengangguk sopan, sementara Amira menjawab dengan senyum manis yang membuat Noura mengerutkan kening. Hari-hari awal mereka di rumah itu dihabiskan dengan pekerjaan tanpa henti. Alia sibuk mengurus dapur dan membersihkan, sementara Amira sering ditugaskan melayani tamu. Meskipun lelah, Alia merasa nyaman dengan rutinitas yang jelas, tetapi Amira mulai menunjukkan gelagat bosan. "Hidup ini terlalu kaku," keluhnya suatu malam ketika mereka berbagi ranjang kecil di kamar sempit mereka. "Aku ingin sesuatu yang berbeda, Alia. Aku ingin hidup." Alia hanya diam, merasa tak nyaman dengan nada suara Amira yang seperti mencari masalah. Suatu malam, saat membersihkan ruang kerja di lantai atas, Alia bertemu langsung dengan Tuan Khalid. Lelaki itu berdiri di depan jendela besar, memandang kota Riyadh yang gemerlap di kejauhan. "Kamu Alia, kan?" tanyanya, suaranya rendah dan penuh wibawa. Alia mengangguk canggung, merasa kecil di hadapan sosoknya yang tinggi dan berkarisma. "Kerjamu bagus," lanjutnya. "Jangan terlalu keras pada dirimu sendiri." Itu adalah pertama kalinya seseorang di rumah itu menunjukkan perhatian padanya. Perasaan hangat dan asing menyelinap di hatinya, meskipun ia tahu bahwa ia tak seharusnya merasakan itu. Amira, di sisi lain, dengan sengaja mencari kesempatan untuk bertemu Tuan Khalid. "Dia pria menarik, kan?" katanya suatu malam dengan nada berbisik. Alia menatapnya dengan tajam. "Hati-hati, Amira, jangan main-main dengan majikan kita." Amira hanya tertawa kecil, suaranya terdengar seperti lonceng di malam sunyi. "Hidup ini terlalu pendek untuk tidak bermain, Alia." Kata-katanya membuat Alia semakin gelisah, tetapi ia tak tahu harus berbuat apa untuk menghentikan saudara kembarnya itu. Ketegangan mulai terasa di rumah itu ketika Noura secara tak sengaja memergoki Khalid berbicara terlalu lama dengan Alia di ruang makan. Tatapannya seperti pisau, menusuk ke arah Alia yang hanya bisa menunduk dalam diam. Setelah itu, Noura semakin sering memberikan tugas-tugas berat kepada Alia, seolah ingin menghukumnya atas sesuatu yang tak ia lakukan. Amira, melihat perlakuan itu, merasa marah. "Dia tidak berhak memperlakukanmu seperti itu," katanya. Namun, di balik amarahnya, ada kilatan kesenangan di matanya. Suatu malam, Amira tidak kembali ke kamar setelah tugasnya selesai. Alia menunggu hingga larut, rasa cemas menghantui pikirannya. Ketika akhirnya Amira muncul, wajahnya berseri-seri seperti habis memenangkan sesuatu. "Aku bicara dengan Tuan Khalid," katanya dengan nada berbisik. "Dia bilang aku istimewa." Alia terkejut. "Amira, kau tahu ini berbahaya." Namun, Amira hanya tersenyum misterius. "Kau terlalu takut, Alia. Hidup ini tentang mengambil risiko." Malam itu, Alia terbaring di ranjangnya, matanya menatap langit-langit yang gelap. Perasaan aneh mulai tumbuh di dalam dirinya. Apakah ia cemburu pada Amira? Ataukah ia hanya khawatir pada konsekuensi yang tak terhindarkan? Di tempat asing ini, jauh dari rumah, hidup mereka terasa seperti benang yang perlahan terurai, tak lagi menyatu. Alia tahu bahwa badai sedang mendekat, tetapi ia tak tahu bagaimana cara menghentikannya. Hari-hari berlalu dengan beban yang semakin berat bagi Alia. Tatapan dingin Noura, keluhan tanpa henti dari anak-anak majikan, dan pekerjaan yang tiada habisnya mulai memakan tubuh dan pikirannya. Namun, yang paling menyakitkan adalah melihat Amira semakin berani. Kembarnya itu sering menghilang di malam hari, kembali dengan senyum penuh teka-teki yang membuat Alia semakin gelisah. "Amira, ini bukan lelucon," bisiknya suatu malam ketika mereka akhirnya berbicara di kamar. Amira hanya tertawa kecil, seolah tidak peduli dengan ketakutan Alia.
Kau terlalu khawatir, Alia. Dia menyukaiku. Aku tahu. Namun, hati Alia tidak bisa tenang. Ia mulai memperhatikan Tuan Khalid lebih sering dari biasanya. Pria itu memang penuh pesona, dengan suara yang rendah dan tatapan tajam yang bisa membuat siapapun merasa spesial. Tapi, setiap kali mata mereka bertemu, Alia merasakan sesuatu yang aneh, seperti ada percikan kecil yang ia tahu tidak seharusnya ada. Rasa bersalah mulai tumbuh di dalam dirinya, apalagi setiap kali ia mendengar suara lembut Khalid berbicara dengan Amira di ruang tamu, tertawa kecil seolah mereka tidak menyadari batas antara majikan dan pekerja. Suatu sore, ketika Noura pergi keluar kota untuk urusan keluarga, suasana di rumah menjadi lebih santai. Amira tampak lebih bersemangat dari biasanya. Ini kesempatan kita untuk bersenang-senang, katanya dengan mata berbinar. Alia hanya bisa menatapnya dengan cemas. Ketika malam tiba, Amira kembali menghilang. Kali ini, Alia tidak bisa hanya menunggu. Ia memutuskan untuk mencarinya. Langkah kakinya membawanya ke ruang kerja Tuan Khalid, tempat ia mendengar suara berbisik di balik pintu yang sedikit terbuka. Alia mengintip dan melihat Amira berdiri di dekat Khalid, wajahnya penuh percaya diri. Pria itu memegang tangannya dengan lembut, sebuah pemandangan yang membuat hati Alia seperti diremas. Ia segera berbalik, dadanya bergemuruh. Apa yang ia saksikan bukan hanya melukai hatinya sebagai saudara, tetapi juga sebagai seorang wanita. Perasaan yang selama ini ia coba bantah semakin jelas, ia juga memiliki perasaan terhadap Tuan Khalid. Malam itu, Alia hampir tidak bisa tidur. Ia mencoba mengusir pikiran tentang Khalid, tentang Amira, tentang rumah megah itu yang kini terasa seperti perangkap. Namun, perasaan cemburu dan rasa bersalah terus menghantuinya. Ketika fajar menyingsing, ia menemukan Amira tertidur dengan senyum lebar di wajahnya. Alia menatapnya lama, merasakan amarah dan rasa sayang bercampur menjadi satu. Kau tidak tahu apa yang sedang kau lakukan, Amira, bisiknya lirih. Beberapa hari kemudian, keadaan menjadi lebih rumit. Tuan Khalid mulai sering mendekati Alia, memberikan perhatian kecil yang sulit untuk diabaikan. Suatu hari, saat ia sedang mencuci piring di dapur, Khalid masuk dan berdiri di dekatnya. Alia, katanya lembut, kau terlihat lelah. Kau harus lebih menjaga dirimu. Alia tidak tahu harus berkata apa. Ia hanya mengangguk, merasakan tatapan pria itu membakar punggungnya. Di saat yang sama, ia merasa seperti mengkhianati Amira. Namun, ia tidak bisa menyangkal perasaan hangat yang perlahan tumbuh setiap kali Khalid ada di dekatnya. Amira, yang tidak menyadari perubahan ini, semakin terbuka tentang hubungannya dengan Khalid. Dia bilang dia akan membawaku keluar dari sini suatu hari nanti, katanya dengan nada penuh harapan. Alia hanya bisa menatapnya dengan ekspresi kosong. Ia ingin memperingatkan Amira, tetapi ia tidak tahu bagaimana caranya tanpa mengungkapkan perasaannya sendiri. Hubungan mereka, yang dulu erat, kini mulai terpecah oleh rahasia dan kebohongan. Keadaan mencapai puncaknya ketika Noura pulang lebih awal dari yang dijadwalkan. Malam itu, Alia mendengar suara keras dari lantai atas. Ia bergegas ke ruang tamu dan menemukan Noura berdiri dengan wajah merah padam, matanya penuh amarah. Amira berdiri di depannya, tubuhnya gemetar, sementara Khalid mencoba menenangkan istrinya. Aku tahu ada yang salah sejak awal, teriak Noura. Alia hanya bisa berdiri di ambang pintu, merasa dunia di sekitarnya mulai runtuh. Alia tahu bahwa ini baru permulaan dari badai yang lebih besar. Dalam kekacauan itu, ia harus memilih apakah ia akan melindungi Amira, meskipun itu berarti mengorbankan dirinya sendiri. Atau, akankah ia menghadapi kebenaran yang selama ini ia coba hindari? Amira terduduk di lantai, wajahnya memucat. Suara bentakan Noura bergema di ruang tamu yang megah, memecahkan kesunyian malam. Jelaskan sekarang, seru Noura dengan nada penuh kecurigaan, menunjuk Amira dengan telunjuk gemetar. Alia berdiri di ambang pintu, tubuhnya kaku, tak berani melangkah lebih jauh. Khalid mencoba menenangkan istrinya, namun Noura menepis tangan suaminya dengan kasar. Jangan sentuh aku, Khalid. Aku tahu ada sesuatu antara kau dan dia. Amira, yang biasanya penuh percaya diri, kini kehilangan kata-kata. Tatapan matanya mencari Alia, berharap saudara kembarnya itu datang membelanya. Namun, Alia hanya berdiri terpaku, merasakan beban besar menghimpit dadanya. Amira akhirnya membuka mulut, mencoba menyangkal. Tidak ada apa-apa, Bu Noura. Anda salah paham. Tapi kata-katanya terdengar lemah,
Tidak meyakinkan. Noura tertawa kecil, penuh ejekan. Salah paham. Aku tidak buta, Amira. Aku tahu caramu memandang suamiku. Ketika suasana semakin memanas, Khalid akhirnya angkat bicara. Cukup, Noura, serunya tegas. Kau berlebihan. Amira hanya pekerja, tidak lebih. Namun, justru kalimat itu yang membuat Noura semakin marah. Hanya pekerja, lalu kenapa kau selalu memandangnya seperti itu? Kau pikir aku tidak melihat? Suaranya pecah, menunjukkan luka yang lebih dalam daripada sekadar amarah. Khalid terdiam, sementara Amira menunduk, merasa semakin terpojok. Alia akhirnya melangkah maju, mencoba mengambil alih situasi. Bu Noura, saya mohon, tenanglah. Ini semua hanya kesalahpahaman. Namun, Noura menatap Alia dengan penuh kecurigaan. Dan kau, Alia, apa kau juga terlibat dalam semua ini? Kalian berdua kembar, sulit bagiku untuk percaya salah satu dari kalian bersih. Kata-kata itu seperti belati yang menancap di hati Alia. Ia ingin membela diri, tetapi kesalahannya sendiri terhadap perasaannya pada Khalid membuatnya kehilangan keberanian. Malam itu, suasana menjadi semakin tegang. Noura, yang merasa dikhianati, memutuskan untuk menyewa detektif pribadi guna memastikan kecurigaannya. Ia mengancam akan memecat Alia dan Amira jika menemukan bukti pengkhianatan. Aku akan menghancurkan hidup kalian berdua jika ini terbukti benar, katanya dingin sebelum meninggalkan ruangan. Setelah Noura pergi, Khalid mencoba menenangkan Amira, namun Alia segera menarik saudara kembarnya pergi. Kau harus berhenti sekarang, Amira, bisiknya dengan nada penuh kepanikan. Ini sudah terlalu jauh. Namun, di kamar mereka, Amira justru melawan. Kau tidak mengerti, Alia. Aku mencintainya, dan dia mencintaiku. Alia membelalak, tidak percaya dengan apa yang baru saja didengarnya. Mencintainya, dia adalah majikan kita, Amira. Dan dia sudah menikah. Amira menatap Alia dengan tatapan penuh amarah. Kau hanya cemburu, Alia. Aku tahu kau juga menyukainya. Tapi bedanya, dia memilihku. Kata-kata itu seperti pukulan telak bagi Alia. Untuk pertama kalinya, hubungan mereka sebagai saudara terasa benar-benar retak. Malam itu, Alia tidak bisa tidur. Perasaan bersalah, cemburu, dan khawatir bercampur menjadi satu. Ia tahu bahwa Amira telah terjebak dalam sesuatu yang jauh lebih besar daripada yang bisa ia tangani, tetapi ia juga tidak bisa mengabaikan bahwa dirinya sendiri tidak sepenuhnya bersih. Pikirannya berputar-putar, mencoba mencari cara untuk menyelamatkan mereka dari kekacauan ini. Namun, di dalam hatinya, ia tahu bahwa jalan keluar mungkin tidak akan semudah yang ia harapkan. Di tempat lain di rumah itu, Noura berdiri di depan jendela kamar tidur, tatapannya dingin menembus gelapnya malam. Aku akan memastikan kebenaran ini keluar, gumamnya pelan. Sementara itu, Khalid duduk di ruang kerjanya, wajahnya penuh dengan kebingungan. Ia tahu bahwa apa yang ia lakukan salah, tetapi entah mengapa ia tidak bisa menghentikan dirinya. Dalam keheningan itu, badai yang lebih besar sedang membangun kekuatannya, siap menghancurkan semua yang ada di depannya. Hari-hari setelah malam penuh amarah itu berubah menjadi medan perang yang sunyi. Noura menjadi lebih dingin, mengawasi setiap langkah Alia dan Amira seperti elang mengintai mangsanya. Tugas mereka semakin berat, dan setiap kesalahan kecil langsung dihukum tanpa belas kasih. Amira, yang biasanya ceria dan penuh percaya diri, mulai terlihat cemas. Alia bisa merasakan tekanan yang mulai menghancurkan kembarnya itu, namun ia tidak tahu bagaimana cara menolongnya tanpa membuat keadaan semakin buruk. Amira mencoba bertahan dengan menghabiskan lebih banyak waktu bersama Khalid di tempat-tempat tersembunyi. Namun, Alia semakin sering memperhatikan perubahan sikap Khalid. Tatapan pria itu, yang dulu terasa hangat dan penuh perhatian, kini sering kosong, seolah ia memikirkan sesuatu yang lebih besar dari sekadar hubungan rahasia mereka. Alia merasa ada sesuatu yang Khalid sembunyikan, sesuatu yang lebih gelap daripada sekadar hubungan terlarang. Ketegangan mencapai puncaknya ketika suatu malam Alia menemukan Amira menangis di kamar mereka. Dia mulai berubah, Alia, kata Amira dengan suara bergetar. Dia bilang kita harus lebih hati-hati, tapi aku bisa merasakan dia menjauh. Alia menatap kembarnya dengan campuran iba dan marah. Aku sudah bilang padamu, Amira. Kau pikir dia akan meninggalkan semuanya demi dirimu. Kau hanya alat baginya. Amira mendongak, matanya merah dan penuh amarah. Kau tidak tahu apa-apa, Alia. Kau tidak tahu bagaimana rasanya dicintai.
Kata-kata itu menghancurkan hati Alia. Ia ingin membalas, ingin mengatakan bahwa ia tahu betul bagaimana rasanya terjebak dalam perasaan yang salah. Namun, ia hanya diam, membiarkan Amira terisak sendirian. Malam itu, Alia membuat keputusan. Ia tidak bisa lagi membiarkan Amira melanjutkan hubungan ini. Ia harus melakukan sesuatu, meskipun itu berarti mengorbankan dirinya sendiri. Keesokan harinya, Alia sengaja mendekati Khalid di ruang kerja. Ia mencoba mencari celah untuk berbicara dengannya tanpa diketahui Amira atau Noura. Ketika akhirnya mereka berdua sendirian, Alia mengumpulkan keberanian untuk berbicara. "Tuan Khalid, saya mohon, lepaskan Amira. Ini semua sudah terlalu jauh." Khalid menatapnya lama, ekspresinya sulit terbaca. "Aku tidak pernah berniat menyakitinya, Alia. Tapi ada hal-hal yang kau tidak mengerti." "Kalau begitu jelaskan," desak Alia. "Jelaskan apa yang sebenarnya terjadi." Namun, sebelum Khalid sempat menjawab, pintu ruang kerja terbuka. Noura berdiri di sana, matanya penuh dengan kemarahan yang membara. "Jadi ini, kau mendekati yang satu lagi sekarang?" Tanyanya tajam. Alia dan Khalid membeku, tak mampu menjawab. Noura melangkah masuk, tubuhnya bergetar karena amarah. "Aku sudah cukup melihat," katanya dingin. "Kalian berdua akan menyesal telah datang ke rumah ini." Malam itu, Noura memanggil Alia dan Amira ke ruang tamu. Ia menyodorkan amplop coklat besar di atas meja, membuka isinya yang ternyata adalah foto-foto Amira bersama Khalid. Alia menahan napas, sementara Amira pucat pasi. "Aku punya bukti," kata Noura dingin. "Aku bisa menghancurkan hidup kalian berdua. Tapi aku tidak akan melakukannya, kalau kalian pergi sekarang juga." Malam ini, Amira ingin melawan, tetapi Alia segera memegang tangannya erat. "Kita akan pergi," kata Alia, suaranya gemetar namun tegas. Noura tersenyum tipis, puas telah memenangkan permainan ini. Malam itu, dengan hati yang hancur, Alia dan Amira mengemasi barang-barang mereka. Saat mereka melangkah keluar dari gerbang besar rumah itu, Amira berhenti sejenak, menoleh ke belakang. Air matanya mengalir tanpa henti. "Dia berjanji akan membawaku pergi," bisiknya. Alia tidak menjawab, ia hanya menggenggam tangan Amira lebih erat, mencoba meyakinkan dirinya sendiri bahwa ini adalah jalan terbaik, meskipun semua terasa salah. Malam Riyadh terasa lebih dingin daripada biasanya. Di bawah langit yang gelap, Alia dan Amira berjalan tanpa tujuan, meninggalkan bayangan kelam yang terus menghantui mereka. Alia tahu bahwa ini bukan akhir dari kisah mereka. Di suatu tempat, badai yang lebih besar sedang menunggu, dan ia tidak tahu apakah ia memiliki kekuatan untuk melaluinya. Dingin malam di gurun Riyadh menusuk kulit, namun rasa sakit di hati Alia jauh lebih membakar. Ia menggenggam tangan Amira erat, memimpin langkah mereka melewati jalanan yang sepi. Di belakang mereka, rumah megah itu menjulang seperti monumen kesalahan mereka, sementara suara Noura yang penuh ancaman terus terngiang di telinga Alia. Amira berjalan tanpa semangat, wajahnya tertunduk, matanya kosong. Untuk pertama kalinya, Alia melihat saudara kembarnya benar-benar hancur. Mereka akhirnya tiba di halte bus yang sepi, tempat mereka duduk dalam keheningan. Angin dingin membawa pasir halus yang menempel di pakaian mereka. "Kita harus pergi jauh, Amira," kata Alia pelan, memecah kesunyian. "Kita harus mulai dari awal." Amira tidak menjawab, ia hanya menatap jalanan kosong di depannya, air matanya mengalir tanpa henti. "Aku tidak bisa," bisiknya akhirnya. "Aku tidak bisa meninggalkannya." Alia menggeleng, rasa frustrasi mulai memuncak. "Dia tidak akan pernah memilihmu, Amira. Dia hanya mempermainkanmu." Namun, hati Amira terlalu keras untuk mendengarkan. "Kau tidak mengerti, Alia," katanya dengan nada getir. "Dia adalah satu-satunya orang yang membuatku merasa hidup. Tanpa dia, aku tidak tahu siapa diriku." Alia menelan amarahnya. Ia ingin meneriaki Amira, ingin mengguncang kesadarannya, tetapi ia tahu itu tidak akan ada gunanya. Amira sudah terlalu dalam terjebak dalam cinta yang salah, dan Alia merasa tidak berdaya untuk menyelamatkannya. Ketika pagi mulai menyingsing, mereka naik bus yang membawa mereka ke kawasan kumuh di pinggiran kota. Alia berhasil menghubungi seorang kenalan lama dari komunitas pekerja migran, yang menawarkan tempat tinggal sementara di sebuah apartemen sempit. Di sana, mereka memulai kehidupan baru dengan pekerjaan serabutan, jauh dari kemewahan rumah majikan mereka. Namun, Alia merasa beban semakin berat setiap harinya. Amira menjadi semakin murung,
sering mengunci diri di kamar, menolak makan atau berbicara. Alia mencoba mencari penghiburan dalam rutinitas kerja. Ia bekerja keras, berharap kesibukan bisa mengalihkan pikirannya dari rasa bersalah yang terus menghantuinya. Namun, setiap kali ia melihat Amira, bayangan rumah itu kembali menghantui. Alia tahu bahwa ia telah mengambil langkah yang benar, tetapi ia tidak bisa menghilangkan perasaan bahwa ia telah menghancurkan hidup Amira. Hubungan mereka sebagai saudara kembar, yang dulu begitu erat, kini terasa seperti benang rapuh yang siap putus kapan saja. Suatu malam, saat Alia pulang dari pekerjaan tambahan, ia menemukan kamar Amira kosong. Jendela terbuka, tirainya berkibar ditiup angin malam. Panik, Alia berlari keluar, mencari Amira di jalanan. "Amira!" teriaknya, suaranya parau karena cemas. Namun, hanya keheningan yang menjawab. Alia berlari tanpa arah, air matanya mengalir deras. Ia tahu apa yang telah dilakukan Amira. Ia tahu Amira tidak akan pergi tanpa alasan. Pencarian Alia membawanya kembali ke lingkungan tempat rumah Khalid berada. Di depan gerbang besar itu, ia melihat sosok Amira berdiri, tubuhnya gemetar. "Amira!" panggil Alia, mendekatinya dengan cepat. Amira menoleh, wajahnya penuh air mata. "Aku harus bicara dengannya, Alia," katanya dengan suara bergetar. "Aku harus tahu apa yang sebenarnya dia rasakan." Alia mencoba menghentikannya, memegang tangannya erat. "Tidak, Amira, kita tidak bisa kembali ke sini. Kita akan hancur." Namun, Amira melepaskan diri, tekadnya bulat. Ia melangkah menuju gerbang itu, meninggalkan Alia yang hanya bisa berdiri mematung. Ketika Amira mengetuk pintu, Alia merasa seperti jiwanya terbelah. Ia ingin mengejar Amira, ingin menyelamatkannya, tetapi kakinya terasa berat. Pintu akhirnya terbuka, dan di sana berdiri Khalid, wajahnya tercengang melihat Amira. Di baliknya, suara Noura terdengar, penuh kemarahan. "Siapa di sana?" Malam itu, Alia hanya bisa menyaksikan dari kejauhan ketika segalanya runtuh di depan matanya. Pintu megah itu terbuka lebar, dan malam yang sunyi pecah oleh suara bentakan Noura. "Kau berani kembali ke sini?" Serunya tajam, matanya membara saat melihat Amira berdiri di depan gerbang. Alia, yang masih tersembunyi di bayang-bayang, merasa tubuhnya bergetar. Ia ingin melangkah maju dan membawa Amira pergi, tetapi tatapan penuh amarah Noura membuatnya membeku. Di belakang Noura, Khalid berdiri kaku, wajahnya pucat seperti kertas. "Noura, biarkan aku bicara dengannya," ujar Khalid akhirnya, suaranya rendah dan penuh rasa bersalah. Namun, Noura tidak peduli. Ia melangkah maju, menarik Amira dengan kasar ke dalam rumah. "Masuk, kalau kau memang ingin menghancurkan hidupku sepenuhnya," teriaknya. Amira tidak melawan, tubuhnya terlalu lemah untuk melawan amarah Noura yang membara. Alia, dari kejauhan, merasakan nyeri yang menusuk di dadanya. Ia tahu, jika ia tidak melakukan sesuatu, situasi ini akan berakhir tragis. Dengan tekad yang terkumpul, ia melangkah keluar dari bayang-bayang, memanggil Amira. "Amira, jangan, kita pergi saja dari sini." Semua mata tertuju pada Alia. Noura menatapnya dengan tatapan penuh kebencian. "Jadi kau juga ada di sini," katanya dingin. "Kalian berdua memang tak tahu malu." Namun, sebelum Alia bisa menjawab, Amira berbicara, suaranya pecah karena emosi. "Aku hanya ingin tahu kebenarannya," katanya, matanya memandang Khalid penuh harap. "Apakah aku hanya mainan bagimu? Apakah semua janji itu bohong?" Khalid membuka mulut untuk menjawab, tetapi Noura lebih cepat. "Kau pikir dia akan memilihmu?" katanya penuh ejekan. "Dia tidak akan pernah meninggalkan aku, tidak untuk gadis seperti kau." Namun, tatapan Khalid pada Amira berbicara lain. Ada sesuatu dalam matanya yang membuat Noura terdiam sejenak, sebuah keraguan yang tidak pernah ia duga akan dilihat dari suaminya. "Khalid," suara Noura melemah, ketakutan mulai menggantikan kemarahannya. Di tengah kekacauan itu, Alia memutuskan untuk melangkah maju. Ia berdiri di antara Amira dan Noura, mencoba melindungi saudara kembarnya. "Cukup," teriaknya. "Ini semua sudah cukup. Apapun yang terjadi, kami akan pergi. Kami tidak akan mengganggu hidup kalian lagi." Namun, sebelum ia bisa menarik Amira pergi, Noura berbicara, suaranya dingin dan penuh ancaman. "Kalian pikir aku akan membiarkan kalian pergi begitu saja? Tidak, kalian akan membayar. Untuk semua ini." Noura memerintahkan pengawalnya untuk memanggil polisi.
Aku akan melaporkan kalian. Aku punya bukti cukup untuk menghancurkan hidup kalian berdua. Katanya, menunjuk ke arah Amira dan Alia. Amira mulai panik, tetapi Alia tetap berdiri tegak, mencoba menutupi ketakutannya. Kau tidak akan melakukan itu, katanya dengan suara yang lebih tenang dari yang ia rasakan. Karena jika kau melakukannya, kau juga akan kehilangan segalanya. Apa yang akan orang pikirkan jika mereka tahu kebenaran tentang hubungan suamimu? Kata-kata Alia membuat Noura terdiam. Untuk sesaat, ruangan itu dipenuhi keheningan tegang. Khalid melangkah maju, mencoba mengambil kendali situasi. Semua ini salahku, katanya, suaranya penuh penyesalan. Jangan salahkan mereka, aku yang memulai semuanya. Namun, pengakuannya hanya membuat Noura semakin marah. Kau pikir aku akan memaafkanmu begitu saja? Kau telah mempermalukan aku, Khalid. Amira, yang selama ini diam, akhirnya berbicara. Aku mencintaimu, katanya lirih, suaranya penuh dengan keputusasaan. Dan aku pikir, kau juga mencintaiku. Khalid menatap Amira, tetapi tidak ada kata-kata yang keluar dari mulutnya. Diamnya Khalid adalah jawaban yang paling menyakitkan. Amira terisak, tubuhnya jatuh berlutut di lantai. Alia segera meraih saudara kembarnya, memeluknya erat. Kita pergi sekarang, bisiknya. Alia menarik Amira keluar dari rumah itu, meninggalkan Khalid dan Noura yang masih tenggelam dalam perang batin mereka. Di luar, udara malam terasa lebih dingin dari sebelumnya. Amira menangis dalam pelukan Alia, sementara Alia mencoba menahan air matanya sendiri. Ia tahu, luka ini tidak akan mudah sembuh, tetapi mereka tidak punya pilihan lain selain terus berjalan. Angin gurun yang dingin menggigit kulit, tetapi rasa sakit di hati Amira jauh lebih tajam. Mereka berjalan tanpa tujuan, Alia menggenggam tangan saudara kembarnya yang lemah. Amira tidak berbicara sejak mereka meninggalkan rumah Khalid, hanya terisak dalam diam. Alia ingin mengatakan sesuatu, ingin meyakinkan Amira bahwa semuanya akan baik-baik saja, tetapi ia tahu itu hanyalah kebohongan untuk menenangkan dirinya sendiri. Mereka akhirnya tiba di sebuah taman kecil yang gelap, dikelilingi pohon-pohon kering. Alia menuntun Amira duduk di sebuah bangku kayu usang. Amira, kau harus mendengarkanku, kata Alia dengan suara tegas. Kita harus pergi dari kota ini. Mulai hidup baru di tempat lain. Kalau kita tetap di sini, Noura akan menemukan kita. Dia tidak akan membiarkan kita hidup tenang. Amira tidak menjawab, hanya menunduk sambil memeluk tubuhnya sendiri. Kau tidak mengerti, Alia, bisik Amira akhirnya. Aku tidak peduli lagi. Aku sudah kehilangan segalanya. Aku tidak punya alasan untuk hidup. Kata-kata itu seperti belati yang menancap di hati Alia. Ia meraih bahu Amira, mengguncangnya dengan penuh emosi. Jangan pernah bilang seperti itu lagi, Amira. Aku ada di sini. Kita masih punya satu sama lain. Aku tidak akan membiarkan kau menyerah. Namun, Amira hanya menatapnya dengan mata yang penuh kehampaan. Kau tidak pernah mencintainya, Alia. Kau tidak tahu bagaimana rasanya mencintai seseorang dengan seluruh jiwamu, lalu kehilangan mereka. Alia terdiam. Ia ingin mengatakan bahwa ia memahami rasa sakit itu lebih dari yang Amira tahu, tetapi kata-kata itu tertahan di tenggorokannya. Cinta yang ia rasakan untuk Khalid adalah rahasia yang akan ia bawa sampai mati, karena mengakuinya hanya akan menghancurkan Amira lebih jauh. Ketika fajar mulai menyingsing, Alia membawa Amira kembali ke apartemen kecil mereka. Ia memutuskan untuk menghubungi seorang teman lama, seorang TKW yang telah pindah ke Dubai dan memiliki koneksi untuk pekerjaan baru. Alia tahu bahwa mereka harus meninggalkan Riyadh secepat mungkin, sebelum Noura benar-benar mengambil tindakan. Namun, rencana itu menjadi rumit ketika seorang pria tak dikenal muncul di depan pintu mereka keesokan harinya, membawa pesan dari Noura. Kalian berdua harus datang menemuinya, kata pria itu dengan nada tegas. Dia ingin berbicara. Jika kalian menolak, dia akan memastikan kalian tidak bisa tinggal di negeri ini. Amira tampak ketakutan, tetapi Alia melangkah maju, menutupi tubuh saudara kembarnya. Katakan pada Noura bahwa kami tidak akan menemuinya, jawabnya dengan tegas. Namun, pria itu hanya tersenyum tipis. Dia tahu di mana kalian tinggal. Jika kalian tidak datang, dia akan datang sendiri, dan percayalah, itu tidak akan berakhir baik. Setelah pria itu pergi, Alia merasakan kekhawatiran yang semakin besar. Ia tahu Noura tidak main-main. Perempuan itu memiliki kekuasaan dan sumber daya untuk menghancurkan mereka kapan saja. Amira,
Yang mendengar percakapan itu, tampak semakin tertekan. Kita harus menemuinya, Alia, katanya dengan suara gemetar. Mungkin ini satu-satunya cara untuk menyelesaikan semuanya. Alia menggeleng keras. Tidak, Amira, kita tidak bisa mempercayainya. Dia hanya ingin menghancurkan kita. Namun, Amira tidak mendengarkan. Malam itu, saat Alia tertidur, Amira diam-diam meninggalkan apartemen mereka. Ketika Alia terbangun keesokan paginya, ia menemukan surat dari Amira di meja. Maafkan aku, Alia, aku harus menemuinya. Aku tidak ingin kau terlibat lebih jauh. Terima kasih telah mencoba melindungiku, tetapi ini adalah jalanku. Jangan cari aku. Alia membaca surat itu dengan tangan gemetar, air matanya mengalir tanpa henti. Ia tahu bahwa Amira telah membuat pilihan yang berbahaya, dan jika ia tidak bertindak cepat, ia mungkin akan kehilangan saudara kembarnya selamanya.